Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Setiani, NIM B1B1211200. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Ibu Dr. Elianti Agus Mokodompit, SE MSI. Saya akan menjelaskan bab 8, yaitu aktivitas manusia dalam bidang perikanan. Di dalam bab ini ada empat bagian. Yang pertama, dimensi budaya masyarakat perikanan. Yang kedua, pengolahan hasil panen. Yang ketiga, pengolahan sumber daya ikan. Dan yang terakhir, teknologi navigasi. 8.1 dimensi budaya masyarakat perikanan. Di dalam dimensi budaya masyarakat perikanan terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, 81.1 keafrian lokal. Keafrian lokal atau local wisdom adalah bagian dari sistem budaya. Biasanya bisa berupa larangan yang mengatur hubungan sosial maupun hubungan manusia dengan lingkungannya. Keafrian lokal ini seperti nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan, dan sikap ketauladanan lainnya mulai banyak hilang di lingkungan budaya masyarakat. Yang kedua, pengertian masyarakat perikanan. Masyarakat pesisir pada umumnya adalah kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara sosial, ekonomi, dan struktural dibanding masyarakat yang lain. Menurut Kusnadi tahun 2002, pernyataan tersebut didasarkan hasil pengamatan langsung pada realitas kehidupan masyarakat, nelayan, ataupun dengan pemahaman hasil kajian akademis. 81.3 yaitu karakteristik masyarakat perikanan. Karakteristik sosial masyarakat pesisir kini sering menjadi penghambat untuk mengembangkan kemampuan keikutsertaan mereka dalam membangun suatu wilayah. Seiring dengan belum berfungsinya atau belum adanya kelembagaan sosial masyarakat, maka upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola potensi sumber daya wilayah juga menjadi terhambat. Yang terakhir yaitu 81.4 sistem manusia dalam perikanan laut. Komponen-komponen sistem manusia dalam perikanan laut secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu nelayan dan wanita nelayan. Nelayan bisa diartikan sebagai orang atau komunitas orang yang secara keseluruhan atau sebagian dari hidupnya bergantung pada kegiatan menangkap ikan. Carles tahun 2001 membagi kelompok nelayan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama nelayan subsisten, yang kedua nelayan asli, yang ketiga nelayan reaksi, dan yang terakhir nelayan komersial. Nelayan sebagai salah satu komponen masyarakat pesisir selama ini yang tidak banyak menyentuh perhatian kita, termasuk dalam berbagai program pembangunan dan pemberdayaan wilayah pesisir. Bagian 2 yaitu pengolahan hasil panen. Karena sifatnya mudah rusak, hasil perikanan yang perlu dihandling dengan baik sebelum mencapai konsumen. Banyak produk perikanan yang nilainya jadi sangat rendah karena kurang baik dalam penanganan hasil. 82.1 Ada pengolahan secara tradisional. Yang pertama itu penggaraman. Penggaraman merupakan pengolahan dengan menggunakan garam konsentrasi tinggi. Adapun tujuan utama dari penggaraman yaitu untuk memperpanjang daya tahan dan daya simpan ikan. Yang kedua, pengeringan atau pengeringan. Tujuan pengeringan ikan adalah untuk kadar air bahan sampai batas perkembangan organisme dan kegiatan enzim yang dapat menyebabkan pembusukan terhambat atau bakteri terhenti sama sekali sehingga bahan yang dikeringkan mempunyai waktu simpan lebih lama. Yang ketiga, pengasapan. Pengasapan ini adalah salah satu teknik dehidrasi yang dilakukan untuk mempertahankan daya awet ikan dengan mempergunakan bahan bakar kayu sebagai penghasil asap. Yang ketiga, kerupuk ikan. Kerupuk ikan ini didefinisikan sebagai hasil olahan dari campuran yang terdiri atas ikan segar, tepung tapioka, dan bahan-bahan lain yang mengalami perlakuan pengadonan, pencetakan, pengukusan, penirisan, dan pengeringan. Yang selanjutnya, pemindangan. Pemindangan adalah pengolahan ikan dengan cara mengukus atau merebusnya dalam lingkungan beragam dan bertekanan normal dengan tujuan menghambat aktivitas atau pembunuhan bakteri atau membunuh bakteri pembusuk maupun aktivitas enzim.
Dan yang terakhir yaitu abon ikan, adalah jenis makanan awetan terbuat dari ikan yang diberi bumbu, diolah dengan cara perebusan dan penggorengan. 82.2 yaitu pengolahan secara modern. Di dalam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama freezing atau pembukuan ikan. Ikan merupakan makanan yang mudah mengalami pembusukan, apalagi di daerah tropis seperti Indonesia yang bersuhu relatif tinggi. Akan tetapi umur penyimpanan ikan dapat diperpanjang dengan penurunan suhu. Rantai makanan beku atau rantai dingin umumnya terdiri dari pembekuan, penyimpanan ikan dalam gudang dingin, disimpan dalam freezer di lemari es rumah. Yang kedua, pengalengan. Pengalengan adalah satu cara penyimpanan dan pengawetan bahan pangan yang dikemas secara hermatik dalam suatu wadah yang disebut kaleng dan kemudian disterilkan sehingga diperoleh produk pangan yang tahan lama dan tidak mengalami kerusakan baik fisik, kimia maupun biologis. Bagian 3, pengolahan sumber daya ikan. Menurut Fauci tahun 2005, pemanfaatan sumber daya ikan yang berlebihan dan sering dikatakan dengan akses terbuka mengakibatkan hilangnya komoditi sumber daya. Menurut Burhanuddin et al. Tahun 2013, ada 3 alasan yang mendasari perlunya pengolahan sumber daya ikan, yaitu yang pertama, stok ikan tidak hanya berkurang atau habis, tetapi akan berpotensi punah jika tidak dikontrol. Yang kedua, banyak konflik yang terjadi seperti biologi, sosial, ekonomi yang secara menyeluruh perlu diseimbangkan melalui pengolahan agar keuntungan perikanan dapat dimaksimalkan. Dan yang ketiga, pengaturan diperlukan agar sumber daya dapat dipertahankan untuk keberlanjutan. Dalam bagian ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, 83.1 pengembangan perikanan tangkap. Di dalam ini sumber daya ikan dilihat dari kepemilikannya bersifat terbuka umum. Siapa saja dapat menangkap dan memanfaatkannya. Menurut Bahari tahun 1989, pengembangan usaha perikanan merupakan suatu proses atau kegiatan manusia untuk meningkatkan pendapatan nelayan melalui penerapan teknologi yang lebih baik. Menurut Haluan dan Nurani 1988, ada 4 aspek yang harus dipenuhi suatu jenis teknologi penangkapan ikan yang akan dikembangkan, yaitu yang pertama, secara biologi tidak merusak dan mengganggu kelestarian sumber daya. Yang kedua, secara teknis efektif digunakan. Yang ketiga, secara sosial dapat diterima oleh nelayan. Dan yang keempat, secara ekonomi bersifat menguntungkan. Ada satu aspek tambahan yang tidak dapat diabaikan, yaitu adanya izin dari pemerintah atau kebijakan dan peraturan pemerintah. Selanjutnya bagian 2 yaitu 83.2 pengembangan perikanan yang berkelanjutan. Menurut Dahuri tahun 2000, pengembangan berkelanjutan dapat juga diartikan sebagai laju pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tidak melampaui kemampuan pulih dan resultan dampak negatif yang ditimbulkan tidak melebihi kemampuan kawasan pesisir atau laut untuk menetralisirnya. Terus selanjutnya menurut Kordi tahun 2015, pembangunan perikanan tangkap ke depan tidak akan dapat diekspansi seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurut Fauci dan Ana tahun 2002, konsep berkelanjutan dalam perikanan mulai dipahami, namun sampai saat ini masih menghadapi kesulitan dalam mengevaluasi berkelanjutan pembangunan perikanan itu sendiri. Bagian yang ketiga atau yang terakhir, 83.3 upaya penangkapan ikan. Yang pertama, pengendalian upaya penangkapan ikan. Pengendalian upaya penangkapan ikan adalah salah satu cara pengolahan sumber daya perikanan yang berhubungan dengan pembatasan daya tampung ikan atau jumlah alat tangkap ikan. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi setiap orang memiliki
menguasai, membawa dan atau menggunakan alat tangkap dan atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak mengganggu dan tidak merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengolahan perikanan negara Republik Indonesia. Yang kedua, pelanggaran jenis alat tangkap ikan yang bersifat merusak ekosistem. Jenis atau metode penangkapan ikan yang kini dilarang hampir di seluruh dunia adalah dengan menggunakan racun, alat listrik, bom, dinamit, dan alat peledak lain. Semua metode penangkapan ini tidak dibolehkan karena merusak sumber daya ikan atau lingkungan habitatnya. Bagian yang terakhir adalah teknologi navigasi. Yang pertama, dalam bagian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, 8.8.41 alat bantu navigasi secara umum. Menurut Wahyono dan Jarif tahun 2004, sarana bantu navigasi pelayaran adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi membantu navigator dalam menentukan posisi dan haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar. Yang bagian 2 yaitu 84.2 aplikasi teknologi penangkapan ikan. Menurut McLean dan Simmons tahun 2005, aplikasi metode teknologi penangkapan ikan dibagi menjadi dua yaitu sistem pasif dan sistem aktif. Dan bagian yang terakhir adalah 84.3 jenis-jenis alat bantu navigasi. Dalam ini terbagi menjadi 3 alat. Yang pertama, Echo Sounder. Echo Sounder merupakan alat elektronik pendeteksi yang memiliki fungsi untuk menetapkan jarak antara transducer dan objek di bawah air, seperti ikan, lake bottom, atau seabed. Proses ini dengan memanfaatkan fakta bahwa suatu gelombang ultrasonik dapat dipancarkan melalui media air pada suatu kecepatan yang konstan yaitu 4.800 kaki atau 1.500 meter per detik. Echo Sounder merupakan salah satu alat yang penting untuk mengetahui kedalaman laut. Yang kedua ada Fish Finder. Menurut Wahyono dan Jarif tahun 2004, Fish Finder adalah alat pendeteksi ikan yang menggunakan prinsip kerja akustik atau perempatan suara. Prinsip kerja ini sama dengan Echosounder, yaitu dengan mengukur kedalaman air laut dan objek di dalam perairan dengan berdasarkan pulsa getaran suara yang dipancarkan dalam air dan diterima lagi oleh transducer. Dan yang terakhir yaitu sonar atau sound navigation and ranging, merupakan salah satu alat bantu navigasi elektronika dengan prinsip kerja energi akustik. Sonar juga merupakan salah satu alat bantu penangkapan ikan yang sistem kerjanya hampir sama dengan Fish Finder, yaitu menggunakan pulsa suara yang dipancarkan oleh transducer kedalaman laut. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.